Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi dalam keadaan sehat walafiat. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita ilmu yang manfaat dan barokah. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang naibul fa'il. Naibul fa'il atau pengganti fa'il. Apa itu naibul fa'il? Naibul fa'il adalah isim yang dibaca rofa yang menjadi pengganti dari fa'il yang tidak disebutkan. Contoh, ukila al-mauzu. Ukila al-mauzu, yang mana artinya pisang itu telah dimakan. Kalimat al-mauzu ini namanya naibul fa'il. Naibul fa'il. Disebutkan di sini kalimat al-mauzu, kedudukannya adalah menjadi naibul fa'il. Itu pengganti dari fa'il. Yaitu naibul fa'il kan tadi isim yang dibaca rofa yang menjadi pengganti dari fa'il yang tidak disebutkan. Jadi artinya pisang itu telah dimakan. Dimakan oleh siapa? Nah, pelaku yang memakan pisang atau fa'il yang memakan pisang ini tidak disebutkan. Dan seandainya fa'ilnya disebutkan, maka menjadi akala zaitun al-mauza. Akala zaitun al-mauza. Seandainya kita yang memakan pisang itu adalah Zaid, maka seandainya ditampakkan pelakunya adalah akala zaitun al-mauza. Zaid makan pisang. Nah, jadi naibul fa'il itu yaitu isim yang dibaca rofa sebagai pengganti dari fa'il. Ini fa'il. Ketika Zaid ini tidak disebutkan, maka al-mauz ini ditaruh di kedudukannya fa'il. Digeser kedudukannya fa'il. Maka menjadi ukila al-mauzu. Pisang itu telah dimakan. Ketika nanti yang maf'ul ini didudukkan di tempatnya fa'il, maka yang akala ini, fi'il akala dirubah menjadi ukila. Nanti ada cara membentuk mabni maklum menjadi mabni majhul. Intinya naibul fa'il atau pengganti fa'il adalah isim yang dibaca rofa yang menjadi pengganti dari fa'il yang tidak disebutkan. Fa'ilnya tidak disebutkan. Nah, kalau ini kan Zaid makan pisang. Kalau pisang itu telah dimakan, bahasa Arabnya gimana? Pisang itu telah dimakan. Bahasa Arabnya adalah ukila al-mauzu. Jadi namanya ini naibul fa'il, pengganti dari fa'il yang tidak disebutkan. Adapun di antara alasan dari tidak disebutkannya fa'il, kenapa fa'il kok tidak disebutkan? Pelaku yang memakan pisang itu tidak disebutkan. Kenapa? Salah satu alasannya adalah tidak diketahui fa'ilnya, tidak diketahui pelakunya. Contohnya kita masuk kamar, kita mau mencari pulpen, kemudian pulpen kita tidak ada. Kita bisa mengatakan pulpen saya diambil. Pulpen saya telah diambil. Bahasa Arabnya gimana pulpen saya telah diambil itu? Bahasa Arabnya adalah ukhidha al-qalam.
ukhidha al-qalam, pulpen itu telah diambil. Siapa yang mengambilnya? Saya tidak tahu. Nah, jadi naibul fa'il itu disebutkan ya, karena memang tidak tahu pelakunya. Pokoknya pulpen saya telah diambil. Adapun siapa pelaku pengambilnya ya saya tidak tahu. Jadi alasan tidak disebutkannya pelaku itu yang pertama karena memang tidak diketahui siapa pelakunya. Kemudian alasan yang kedua, agar yang diajak bicara tidak mengetahui pelakunya. Atau saya tahu pelakunya. Contohnya pelakunya adalah Zaid, yang mengambil pulpen adalah Zaid. Tapi saya tidak menyebutkan Zaid, tidak menyebutkan pelakunya, ya agar orang yang saya kasih tahu itu tidak mengetahui pelakunya. Jadi seandainya saya mengatakan ukhidhal qalamu, pulpen itu telah diambil, padahal saya mengetahui pelakunya adalah Z. Saya tidak mengatakan apa itu Z. Akhadha Zaidun al-qalama, tidak, Z tidak saya sebutkan, ya agar orang yang saya ajak bicara tidak mengetahui pelakunya. Karena nanti ya mungkin kalau saya sebutkan pelakunya, nanti ada pertengkaran di antara mereka berdua atau hal yang lainnya. Itu beberapa alasan kenapa fa'il tidak disebutkan. Intinya kalau kita dalam bahasa Indonesia kita mau mengatakan uang saya diambil masalah, atau sandal saya dicuri atau yang lainnya, itu kita pakai naibul fa'il seperti ini. Kemudian fi'il dilihat dari pasangannya. Fi'il dilihat dari pasangannya ada dua. Kalau fi'il yang tersusun dengan fa'il, kalau fi'il dengan fa'il itu dinamakan dengan al-fi'lu ma'lum. Fi'il maklum. Maklum itu diketahui. Kalau fi'il dengan fa'il disebut dengan fi'il maklum. Maklum itu diketahui pelakunya. Jadi kalau saya bilang akhadha Zaidun al-qalama, Zaid mengambil pulpen, ini ada fa'ilnya, ada ini fa'ilnya, pelaku dari yang mengambil, maka akhadha ini namanya fi'il maklum, diketahui, ya, diketahui pelakunya. Kalau fi'il sambungannya dengan naibul fa'il, pengganti dari fa'il, naibul fa'il, itu disebut dengan fi'ilnya fi'lul majhul, yaitu fi'il majhul, fi'il yang tidak diketahui pelakunya. Kalau saya bilang ukhidha al-qalamu, maka ukhidha ini namanya fi'il majhul. Kalau akhadha Zaidun namanya fi'il maklum, kalau ukhidha namanya fi'il majhul. Jadi kalau fi'il pasangannya dengan fa'il disebut fi'il maklum, kalau fi'il pasangannya dengan naibul fa'il, seperti ini namanya fi'il majhul, atau fi'il mabni majhul atau fi'il mabni maklum. Kemudian naibul fa'il sama seperti fa'il. Jadi naibul fa'il itu persis seperti fa'il. Baik dari sisi jenisnya, laki-laki perempuan. Kalau laki-laki ya nanti fi'ilnya nggak perlu dikasih tanda lagi, tidak perlu apa. Kalau laki-laki ya laki-laki, kalau fi'il naibul fa'ilnya perempuan ya dikasih tanda perempuan, gitu. Kemudian dari sisi bentuknya, apa itu dhamir, apa itu dhahir, itu sama. Dan bilangannya juga, apa bilangannya 1, 2, 3 itu sama. Jadi naibul fa'il itu sama persis dengan fa'il. Contoh, syuribat al-qahwatu. Nah, ini namanya
maklum. Kalau ini namanya majhul. Contoh ya, contoh naibul fa'il yang sama seperti fa'il dari sisi jenisnya. Syuribat al-qahwatu. Kopi itu telah diminum. Nah, itu. Syuribat al-qahwatu. Kopi itu telah diminum. Siapa peminumnya tidak disebutkan. Nah, syuribat al-qahwatu. Nah, kan al-qahwatu ini perempuan, ada tak marbutonya, maka fiilnya juga dikasih tanda perempuan. Tak tanis. Syuribat al-qahwatu. Syuribat al-qahwatu. Kopi itu telah diminum. Atau dari sisi bentuknya, contohnya umirtu, saya diperintah. Umirtu, saya diperintah. Naibul fa'ilnya berupa dhamir. Jadi fa'il kan ada fa'il dhohir, ada fa'il dhamir. Sama naibul fa'il juga sama seperti itu, ada naibul fa'il yang dhohir. Seandainya dhohir ya tinggal umiro zaidun masalah. Umiro zaidun. Zaid diperintah. Zaid diperintah. Zaid ini namanya naibul fa'il yang dhohir, yang soreh. Nah, kalau umirtu ini naibul fa'il yang berupa dhamir. Intinya sama dengan pembagian fa'il. Kemudian dari sisi bilangannya, nah, contohnya ukhidha al-qalamani. Ukhidha al-qalamani. 2 pulpen itu telah diambil. Al-qalamani naibul fa'il, nah, isim tasniyah. Nah, naibul fa'il yang berupa isim tasniyah. Jadi naibul fa'il hukumnya rofa. Tanda rofanya dengan apa? Dengan alif. Kenapa? Karena dia berupa isim tasniyah. Jadi naibul fa'il ini baik itu hukumnya, pembagiannya itu sama persis dengan fa'il. Adapun cara untuk membuat al-fi'il majhul. Terus bagaimana cara kita membuat dari fi'il yang maklum menjadi fi'il yang majhul? Bagaimana caranya? Adapun cara untuk membuat al-fi'lul majhul adalah dengan merubah bentuk fi'il atau kata kerja. Dan cara merubah bentuk fi'il tersebut adalah yang pertama jika berupa fi'il madhi. Jika berupa fi'il madhi adalah huruf pertama dibaca dhammah dan huruf sebelum akhir dibaca kasroh. Huruf pertama, contohnya kalau maklum ya, maklum akhoda, ini namanya maklum. Kalau di akhodanya mengambil, kalau diartikan diambil, maka dirubah. Kalau fi'il madhi, huruf pertama dibaca dhammah, a menjadi u. Kemudian huruf sebelum akhir dibaca kasroh, uhi. Akhoda menjadi ukhida. Kalau akhoda mengambil, kalau ukhida diambil. Contoh lagi, syariba. Syariba meminum. Kalau diminum maka dirubah. Huruf pertama dibaca dhammah, sebelum akhir dibaca kasroh, syuriba. Kalau syariba minum, kalau syuriba diminum. Jadi intinya kalau berupa fi'il madhi, huruf pertama di dhammah, huruf sebelum akhir dibaca kasroh. Kalau berupa fi'il mudhari, huruf pertama di dhammah,
dan huruf sebelum akhir di fathah. Contoh, yashrobu. Yashrobu artinya meminum. Kalau diminum, maka huruf pertama dibaca dhamma, huruf sebelum akhir yaitu ro dibaca fathah. Yushrobu. Kalau yashrobu artinya meminum, kalau yushrobu artinya diminum. Nah, jadi kalau kita mau buat contoh, air itu telah diminum. Air itu telah diminum. Telah diminum. Kalau telah kan berarti pakai fi'il madhi. Fi'il madhi itu meminum adalah syariba. Kalau air itu telah diminum, maka kita ganti menjadi syuriba. Dhamma awaluhu, dhammah yang pertama, huruf pertama dibaca dhamma, kemudian huruf sebelum akhir dibaca kasrah. Syuriba al-ma'u. Air itu telah diminum. Jadi al-ma'u ini menjadi naibul fa'il, pengganti dari fa'il. Air itu telah diminum. Atau kita masuk rumah, kemudian kita melihat roti, kemudian rotinya itu telah dimakan sepotong, masalah. Roti itu telah dimakan. Nah, itu dimakan siapa nggak tahu. Nah, itu bahasa Arab gimana? Roti itu telah dimakan. Ya, bahasa Arabnya memakan kan akala. Ini fi'il madhi. Kalau dibentuk mabni majhul, tadi menjadi akhadha ukhidha. Kalau fi'il madhi akala, yang huruf pertama dibaca dhamma, akala menjadi ukila. Ukila al-khubzu. Roti itu telah dimakan. Dimakan siapa? Nggak tahu. Ukila al-khubzu. Jadi kita menyebutkan naibul fa'il atau tidak menyebutkan fa'il, itu salah satunya kalau kita memang tidak mengetahui siapa pelakunya, gitu. Nah, kita datang, wah rotinya sudah dimakan, atau kita datang ke rumah atau misalnya, kopinya telah diminum, maka bahasa syuribat al-qahwa. Jadi intinya untuk merubah fi'il maklum menjadi majhul, kalau fi'il madhi awalnya dibaca dhamma, sebelum akhir dibaca kasrah. Kalau fi'il mudhari' awalnya dibaca dhamma, huruf sebelum akhir dibaca fathah. Kalau akhadha artinya mengambil, kalau ukhidha artinya diambil. Kalau yashrobu artinya minum, meminum, kalau yushrobu diminum. Jadi kita harus kita hafalkan ya, cara merubah fi'il maklum ke majhul. Kalau fi'il madhi ya huruf pertama di dhamma, huruf sebelum akhir dibaca kasroh. Kalau fi'il mudhari' huruf pertama di dhamma, huruf sebelum akhir dibaca fathah. Perhatikan tabel berikut. Itu. Di situ ada fi'il maklum, juga ada fi'il majhul. Itu. Contoh yang maklum. Akala yakulu artinya makan. Akala yakulu makan. Kalau dimakan menjadi ukila untuk fi'il matinya, yukalu untuk fi'il mudhari'nya. Yukalu sedang dimakan. Kalau ukila telah dimakan. Kemudian ada syariba yashrobu. Kalau bentuk majhulnya menjadi syuriba yushrobu. Syuriba yushrobu. Kemudian ada akhadha ya'khudhu. Fi'il majhulnya ukhidha yu'khadhu. Meletakkan wadu'a yadu'u. Kalau majhul menjadi wudi'a yudu'u. Yudu'u. Kemudian madda yamuddu. Madda yamuddu. Untuk majhulnya menjadi mudda dan yumaddu.
adkhala yudkhilu yang artinya memasukkan. Itu. Kalau majhul menjadi udkhila. Adkhala ini aja memasukkan. Kalau dimasukkan jadi duma awaluhu kemudian dibaca kasar sebelum akhir. Udkhila. Adkhala udkhila. Dimasukkan. Adkhala yudkhilu. Yudkhilu fi'il mudhari. Kalau dimajulkan menjadi yudkhalu. Kemudian a'ta yu'ti. A'ta yu'ti itu artinya memberi. Kalau diberi a'ta menjadi u'tiya. A'ta menjadi u'tiya. Kalau yu'ti fi'il mudhari'nya yu'ti memberi. Kalau diberi yu'ti menjadi yu'ta. Kemudian memisahkan farroko yufarriku. Maujulnya menjadi farroko menjadi furriko. Yufarriku menjadi yufarroku. Artinya dipisahkan. Kemudian tawaffa ya tawaffa. Tawaffa ya tawaffa artinya mencabut. Kalau dimajulkan menjadi tuwuffiya. Tuwuffiya untuk fi'il madinya, yutawaffa untuk fi'il mudhari'nya. Ya tawaffa menjadi yutawaffa. Kemudian istamala yastamilu. Lah, untuk istamala karena ini memang 6 huruf, maka ketika di mabni majulkan yang dibaca dhamma itu huruf pertama dan huruf ketiga. Jadi huruf pertama dibaca dhamma, begitu juga huruf ketiga istamala menjadi ustu, kemudian huruf sebelum akhir dibaca kasroh ustu'mila. Jadi untuk huruf yang punya 6 huruf seperti ini ya, istamala menjadi ustu'mila. Begitu juga fi'il mudhari'nya ustu'mila. Yas istamala yasta'milu. Yasta'milu kalau dimabdulkan menjadi yusta'malu. Yusta'malu. Dhamma awaluhu kemudian dibaca fathah sebelum akhir. Kalau fi'il madinya dhamma awaluhu kemudian dibaca dhamma itu huruf pertama dan huruf ketiga. Nah, jadi untuk yang hurufnya 6 seperti ini. Jadi ustu' kemudian huruf sebelum akhir baca kasroh ustu'milah. Sama dengan seperti istahabba. Istahabba. Nah, ini kalau dimajulkan menjadi ustuhibba. Nah, jadi huruf pertama, kemudian ketiga. Jadi ustuhibba. Tinggal dikiaskan aja yang lain. Istaghfara ustughfira. Istamala ustu'mila. Istahabba ustuhibba. Jadi untuk yang model seperti itu yang dibaca dhamma itu huruf pertama dan huruf ketiga. Kemudian qala yaqulu artinya berkata. Kalau dimajulkan menjadi qila. Qala lagi dimajulkan menjadi qila. Qala berkata. Kalau qila dikatakan. Yaqulu berkata. Kalau dimajulkan jadi yuqalu. Jadi intinya untuk merubah mabni maklum ke mabni majhul, kalau fi'il madhi itu dengan huruf pertama dibaca dhamma, huruf sebelum akhir dibaca kasroh. Kalau syariba menjadi syuriba,
Kalau akhoda menjadi ukhida. Kalau adkhala menjadi udkhila. Kalau fi'il mudhari yang huruf pertama dibaca fathah dan huruf sebelum akhir, huruf pertama dibaca dhammah, huruf sebelum akhir dibaca fathah. Kalau yashrabu menjadi yushrabu, kemudian yudkhilu menjadi yudkhalu, ya'khudhu menjadi yu'khadhu. Nah, itu yang harus kita hafalkan sebagai biar kita mudah di dalam menggunakannya. Nah, contoh lah kalau kita mau mengatakan contohnya, tas itu telah diletakkan di atas meja. Tas itu diletakkan di atas meja. Tas itu diletakkan di atas meja. Bahasa Arabnya gimana tas itu diletakkan di atas meja? Bahasa Arabnya diletakkan. Letak. Meletakkan itu bahasa Arabnya wado'a. Kalau diletakkan berarti kan dimajhulkan. Kalau wadu'a menjadi wudi'a. Nah, itu. Intinya wadu'a menjadi wudi'a. Apa yang diletakkan? Tas. Karena tas itu mu'anas, maka dikasih tanda perempuan. Wudi'at al-haqibatu wudi'at al-haqibatu alal maktabi. Wudi'at al-haqibatu alal maktabi. Tas itu telah diletakkan di atas meja.